bank syariah milik pemerintah itu sudah melakukan merger, yaitu Bank BRI Syariah, kemudian Mandiri Syariah, ya, dan juga BNI Syariah. Ini menjadi sumber kekuatan bagi kita semuanya. Tentunya ini bukan suatu hal yang instan, terlahir secara tiba-tiba, berkembang begitu pesat, tapi juga ada sejarah yang melatar belakanginya. Bila dikatakan bahwa makna sejarah itu terambil dari bahasa Arab yang berarti syajarah, ya. Syajarah itu artinya pohon, ya. Artinya perkembangan kehidupan manusia ini layaknya atau ibaratnya sebuah pohon yang berawal dari satu biji yang ditanam ke dalam perut bumi, ya. Kemudian biji itu menumbuhkan tunas, muncul ke atas permukaan bumi. Dari tunas itu menjadi batang yang semakin besar, semakin kuat, menumbuhkan cabang-cabangnya dan dedaunannya yang rindang. Nah, tidak ada salahnya juga apabila sejarah diartikan dengan kata syajarah, melihat dari perkembangan dari pohon itu. Tetapi dalam bahasa Arab juga sejarah kadangkala diartikan dengan kata silsilah, ya, silsilah. Biasanya ini dengan terkait dengan garis keturunan, ya. Sehingga saya punya mahasiswa, Prof, mohon izin, mahasiswa saya itu kebetulan juga magister ekonomi syariahnya di Unisba. Beliau hafal betul silsilah keluarganya. Kalau orang Arab itu biasanya namanya satu saja. Contohlah namanya itu Suhail. Satu saja, tapi dia hafal sampai ke kakeknya, sampai ke ayahnya, kakeknya, bapak dari kakeknya, terus ke atas. Berbeda dengan kita. Iya, Kita iya. paling banter mungkin sampai Nenek apa kakek? kakek saja. Ke atas Buyut itu udah lupa ya, buyut. sudah lupa. Ini keunikannya orang Arab itu mereka hafal silsilahnya. Sehingga nama di mereka itu tidak panjang-panjang. Nama di mereka itu satu kata saja. Misalkan Ahmad atau apa ya yang umum di kita, atau perempuan misalkan Aisyah, Fatimah dan lain sebagainya. Jadi satu saja namanya, satu kata, ya. Berbeda dengan kita, mungkin nama seorang bisa 3 rangkaian kata, 4 rangkaian kata. Bahkan di syariah ada yang panjang sekali namanya, itu memecahkan rekor nama yang panjang di Unisba. Gitu. Ya, jadi sejarah ada yang mengartikannya dari kata syajarah, pohon, ada juga yang mengartikannya dengan silsilah, ada juga yang mengartikannya dengan tarikh, ya, tarikh. Kalau di bahasa Melayu, tarikh itu diartikan dengan tanggal. Jadi kalau hari ini adalah tanggal 23 ya, 23 Februari. Mereka menyebutnya bukan tanggal, tapi tarikh 23 hari bulan 2. Mereka menyebutnya seperti itu. Tarikh, ya, artinya tanggal. Kemudian juga ada kisah. Nah, di dalam Al-Quran luar biasa sekali, banyak menyebutkan kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah orang-orang yang saleh, kisah orang-orang yang durhaka. Namun demikian, kalau dalam bahasa Indonesia, kisah seringkali diartikan sebagai sesuatu yang fiktif atau sesuatu yang hayalan. Berbeda dengan dalam Al-Quran, kisah itu sesuatu yang terjadi di masa lampau, ditampakkan, diceritakan kepada kita agar menjadi sebuah pelajaran. Kita bisa memetik pelajaran dari kisah tersebut. Nah, itu oleh karena itu di dalam Al-Quran ada satu surat Al-Qasas. Ya, Al-Qasas itu jamak dari kata kisah. Jadi Al-Qasas itu artinya kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ya, banyak sekali. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa sepertiga isi daripada Al-Quran itu ya kisah. Tapi bukan seperti halnya kisah dalam yang kita kenal, sesuatu yang sifatnya fantasi atau hayalan. Kisah dalam Al-Quran sesuatu yang terjadi di masa lalu. Orang Barat menganggap bahwa sesungguhnya sejarah itu adalah berita bohong. Sehingga tidak ada gunanya kita melihat kepada sejarah, karena yang ada di hadapan kita adalah yang harus kita tempuh, yaitu masa mendatang. Nah, ini tentunya berbeda dengan sudut pandang point of view daripada Islam itu sendiri, di mana Al-Quran
sepertiga daripada isinya adalah berkenaan dengan kisah. Dan uniknya kisah yang paling banyak di dalam Al-Quran justru kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, ini saya coba untuk men-share. Mohon izin kepada operator agar bisa screen sharing di sini. Masih belum bisa. Sudah bisa Teh? Sudah bisa Pak Sandi? Dicoba. Kita coba lagi. Oh iya, sudah bisa Prof. Oke, nah ini sudah terlihat di sini ya. Iya, selayang pandang terkait dengan ekonomi Islam. Ini pretest yang tadi ya, lewat saja. Karena nanti akan diteskan lagi ya Prof ya. Tidak perlu dibahas kan ya? Nanti diteskan lagi. Jangan Tidak dulu perlu. dibahas. Jangan dulu dibahas. Karena pembahasannya kan sudah include ya di materi yang akan disampaikan. Berarti saya keliru di pertemuan pertama malah saya bahas Prof. Gak usah dibahas ya. Jadi semua nilainya 100. Ya. Kita lewat lagi. Nah, ini yang tadi diceritakan atau disampaikan terkait dengan ekonomi Islam bukan sesuatu hal yang timbul secara tiba-tiba, tapi itu berproses. Baik. Ya. Ekonomi Islam hadir seiring dengan turunnya wahyu Al-Quran dan juga sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam ekonomi Islam tidak ada penindasan antara pekerja dan pemilik modal. Nah, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sesuatu secara merata dengan adil. Ada orang di satu sisi dia memiliki skill, kemampuan, ya, kemampuan. Tapi di lain sisi dia tidak memiliki modal yang cukup. Dan di lain sisi juga ada orang yang memiliki modal, harta yang cukup, banyak, tapi tidak memiliki skill. Nah, sehingga disinilah satu sama lain saling membutuhkan. Orang yang memiliki harta disebut dengan sahibul mal, dan orang yang memiliki keahlian yang mengelolanya, yang memiliki skill, kemampuan itu disebut dengan mudharib. Maka tidak ada penindasan antara pekerja dan pemilik modal. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan u'tul ajira ajrohu, berikanlah upah kepada para pegawai, para pekerja itu, al-ajir, para pekerja itu, ajrohu, upahnya. Nah, maka kita dikenal dengan istilah dalam muamalah itu akad ijarah, ada ujrohnya, ada upahnya, qabla ayyajifa araquhu, sebelum keringatnya itu mengering. Nah, ini landasannya di sini ya. U'tul ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu. Kemudian yang kedua, tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang berujung ya kepada kerusakan ekosistem. Surat Ar-Rum ayat 41. Ini kalau bertanya ke Pak Dr. Asep, surat Ar-Rum itu seringnya yang dihafal tentang pernikahan. Maja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Ternyata Pak Dr. Asep Rozali di sini Ar-Rum ayat 41 ya, jangan tertukar Ar-Rum 21. Nah, Ar-Rum 41 dalam ayat ini Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri." Jadi telah nampak kerusakan baik itu di darat maupun di lautan. Ya, bima kasabat aydin nas. Karena ulah tangan manusia. Bima kasabat aydin nas. Ya, banyak yang terlibat di sana. Aydin nas, sehingga Allah menyebutkan di sana dalam bentuk jamak. Aydin nas, tangan-tangan manusia. Liudhiqahum ba'dalladzi amilu. Sehingga dampaknya mereka rasakan sendiri. Kerusakan, ya, bencana alam, adanya longsor, adanya banjir, ya. Mungkin juga itu adalah salah satu dari eksploitasi yang berlebihan yang dilakukan oleh, yang tidak berimbang yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sehingga ketika mereka diberikan suatu musibah,
suatu force major, ada bencana, disaster, mereka kembali, yarji'un, ingat. Ya, diharapkan melalui surat Ar-Rum ini mereka tumbuh kesadarannya, ya, tergugah kesadarannya. Yang berikutnya, yang ketiga, tidak ada produksi yang berorientasi hanya keuntungan semata. Tidak ada produksi yang hanya berorientasi untuk keuntungan semata. Maka kita katakan bahwa sesungguhnya ilmu ekonomi itu lahir ya sejak keberadaan manusia itu sendiri. Adanya produksi barang, ya, adanya produksi jasa. Selama manusia berupaya, berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itulah aktivitas ekonomi. Jadi sejak keberadaan manusia itu sendiri, ya, maka ekonomi itu muncul. Kemudian yang keempat, jurang kemiskinan yang tidak terlalu dalam. Surat Asy-Syura ayat 27. Apa ini maksudnya? Nah, coba perhatikan surat Asy-Syura ayat 27. Mungkin Bapak Ibu yang memegang mushaf bisa dilihat ya, betapa detailnya, betapa rincinya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah yang Maha Kuasa membagi-bagikan rezeki. Tidak dijadikan semua manusia ini kaya semuanya. Tidak dijadikan mereka ini orang-orang yang berada seluruhnya. Tapi fulan, ya, demikian bagian rizkinya. Fulan cukup rizkinya. Fulan berlebih rizkinya. Jadi tidak semuanya diciptakan. Dalam keadaan berada, dalam keadaan kecukupan. Allah Ta'ala berfirman surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadih. Kalaulah Allah bentangkan, ya, bukan hanya berikan, Bu, Bapak Ibu semuanya, bentangkan, basata. Basata itu dibentangkan. Kemudian juga kalau dalam bahasa Arab ada kata al-bisat. Bisat itu artinya tikar, dihamparkan, dibentangkan. Sekiranya Allah bentangkan rezeki itu seluas-luasnya, selebar-lebarnya, li'ibadihi labaghaw fil ard. Semuanya dijadikan orang-orang yang kaya, labaghaw fil ard. Niscaya mereka yang orang-orang kaya ini akan melampaui batas di muka bumi, berbuat kesewenang-wenangan di muka bumi, melakukan penyimpangan, kecurangan dan lain sebagainya. Labaghaw fil ardi. Walakin tetapi yunazzilu biqadari ma yasha. Allah bagikan rezeki itu biqadar dengan ukurannya, dengan takarannya. Biqadari ma yasha. Ya. Innallaha biibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya itu khabir. Khabir itu artinya maha mengetahui, tetapi ada unsur lingwitas atau bahasa yang berbeda dari kata al-alim. Allah memiliki asmaul husna al-alim, maha mengetahui. Khabir juga diartikan maha mengetahui. Namun ada perbedaannya antara al-alim dengan al-khabir. Kalau al-alim itu adalah asmaul husna, Allah maha mengetahui perkara secara global, ya. Sedangkan al-khabir, Allah mengetahui perkara itu secara rinci. Bagaimana sesuatu itu sebelum terjadi, pada saat sesuatu itu berjalan, ketika sesuatu itu sudah berjalan. Itu al-khabir, itu Allah tahu hakikat perkara itu sedalam-dalamnya. Oleh karena itulah, kalau dalam bahasa Arab, khabir itu terkadang diartikan ke bahasa Indonesia sebagai pakar. Ya. Orang akan mencapai derajat pakar ketika ia mendalami sesuatu, melakukan eksperimen, membuat percobaan, menguji eksperimennya, maka dia pakar. Pakar di bidang itu, khabir. Nah, di surat Asy-Syura ini disebutkan, innallaha bi'ibadihi khabirun basir. Manakala dia diberikan nominal sekian daripada rezekinya, kecukupan dalam rezekinya, Allah khabir, maha rinci pengetahuannya, maha mengetahui. Apakah Allah mengetahui persoalan rezeki saja? Tidak. Bahkan setiap gerak-gerik kita, lirikan mata kita, ya, walaupun orang-orang tidak mengetahui apa yang ada terbersit di dalam diri kita, Allah pun mengetahuinya. Ayat yang lain, misalkan Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui lirikan mata khianat, ya. Kadangkala kita melihat sesuatu yang dilarang ataupun diharamkan, ya, orang-orang di sekitar kita tidak tahu itu, tapi Allah mengetahuinya.
ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Terus di dalam surat Al-Mulk ada wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimun bidzati sudur. Sama ada kamu pelankan suaramu, sama ada kamu keraskan suaramu, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dadamu. Poin yang kelima, tidak ada konsumsi yang berlebihan. Ya, tadi ini soalan nomor berapa ya? Nanti akan Bapak Ibu jumpai. Surat Al-Furqan ayat 67. Ini tidak ada konsumsi yang berlebihan, belanja, Masya Allah, belanja Bu ya. Ibu-ibu ini belanja sampai cangkel saya kalau Ibu-ibu mengantar banget ya. sampai cangkel Ibu Masya Allah. Karena demennya belanja atau minatnya belanja itu difasilitasi betul sekarang. Dulu orang mengenal supermarket, sekarang lebih lagi ya, Lebih ya, ada dari rumah ya. hypermarket, lebih besar lagi ya. Bahkan sudah sampai ke tidak perlu pergi ke pasar lagi, sudah dari Iya, rumah di rumah dengan sekarang. Mau touchscreen apa? ya. Dengan touchscreen. Dulu Bu, kalau touchscreen itu kalau kita pergi ke warung Tegal tuh touchscreen, tunjuk saya mau makan sama ini di Oh gitu warteg ya. gitu. Sekarang dari handphone Pak Asep ya, tunjuk touchscreen juga itu. Kalau warteg yang di Rangga Gading itu kan langsung itu pilih yang mana. Gitu. Tidak ada konsumsi yang berlebihan dan mubazir. Karena salah satu sifat ibadur rahman, walladzina idza anfaqu, apabila mereka berbelanja, ya, menginfakkan, membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak ada israf, tidak ada berlebih-lebihan. Walam yaqturu, tapi juga tidak kikir, tidak pelit, ya. Wa kana baina dzalika qawama, tetapi ada di sikap, di kedudukan pertengahan antara berlebihan dan kikir tadi. Jadi adil pada posisi pertengahan. Tidak ada korupsi, tidak ada mencuri, tidak ada tipuan dalam perdagangan dan muamalah lainnya. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau berada di Madinah, melewati sebuah pasar di Madinah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang penjual makanan. Kemudian beliau memasukkan jari jemarinya ke dalam makanan itu, lalu beliau menyentuh sesuatu yang basah, ya, dari makanan itu. Kemudian beliau bertanya, "Mahadza ya sahibat ta'am?" Apa yang berlaku terhadap makanan ini wahai penjual makanan? Kemudian penjual itu menjawab, "Asabathus sama." Kemarin ya Rasulullah, hujan turun mengenai makanan ini sehingga makanan ini basah. Ya. Afala yakun fauqa hadzal ta'am? Apakah kamu sebaiknya tidaklah meletakkan makanan ini di bagian yang atas supaya orang-orang bisa melihatnya, supaya orang-orang bisa melihatnya, ya. Kemudian Rasul SAW mengatakan, man ghassana falaysa minna. Sesiapa yang menipu, ya, yang melakukan tipuan dalam perdagangannya, falaysa minna, maka kata Rasul SAW bukanlah termasuk golongan kita. Nah, inilah Ibu dan Bapak para penggiat ekonomi syariah. Jadi munculnya ekonomi Islam, ya, itu seiring dengan turunnya wahyu Al-Quran dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Maka ya ekonomi itu sendiri hadir, muncul seiring dengan keberadaan manusia itu sendiri. Karena manusia ini adalah senantiasa berusaha, berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Baik, kita lihat berikutnya. Ya. Praktek ekonomi Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya pada fase atau pada periode Makkah ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan untuk mengokohkan, menguatkan akidah dan keyakinan kaum muslimin. Ya, sehingga mereka yang baru memeluk Islam, yang sangat kental dahulunya dengan keyakinan dan kemusyrikan, dengan kemusyrikan itu dikuatkan dulu akidahnya, dikokohkan dulu akidahnya. Baru kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah dari Makkah
ke Yathrib. Ya, dahulu nama Madinah adalah Yathrib. Ke Yathrib, mulailah di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan penataan dari sisi politik, ya, masyarakat yang ada di sana, karena masyarakat di sana lebih bervariasi atau heterogen, ya, dengan berbagai latar belakang keyakinan. Nasrani, Yahudi, Majusi. Nah, inilah yang perlu diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hubungan di antara sesama masyarakat, kemudian perpolitikan di sana telah diatur oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka selanjutnya adalah dari sisi pasar ataupun ekonomi. Kita mengenal ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ya, selain daripada Nabi membina akidah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, hal yang pertama dilakukan adalah binaul masjid atau membangun masjid. Masjid yang pertama didirikan adalah Masjid Quba. Itu kalau perjalanan di Madinah dari Masjid Nabawi sekiranya 15 menit ya. Itu ke Masjid Quba atau ke kawasan yang bernama Quba itu. Jadi itu yang Nabi lakukan pertama kali, beliau menetap di Quba dan mendirikan sebuah masjid di sana. Kemudian yang beliau lakukan lagi adalah al-mu'akhah bainal muslimin, mempersaudarakan di antara kaum muslimin. Bisa kita bayangkan kaum muslimin yang hijrah dari Makkah, sudah untung mereka selamat fisiknya. Mereka tidak membawa harta benda, tempat tinggal apalagi. Harta benda, sudah untung mereka selamat sampai tiba ke Madinah, perjalanan berminggu, ya. Berbeda dengan saat ini yang perjalanan bisa ditempuh dalam waktu 5 jam saja dengan kendaraan. Dahulu perjalanan yang sangat berat sekali. Ya. Jadi harta benda mereka tinggalkan, ya. Kaum muhajirin ini tidak membawa apapun ketika tiba di Madinah, maka Nabi SAW al-mu'akhah, mempersaudarakan. Salah satu sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW adalah Abdurrahman bin Auf. Dipersaudarakan dengan sahabatnya orang Ansor, orang Madinah yang bernama Sa'ad bin Rabi. Persaudarakan, ya, di secara sosial, sehingga kebutuhannya, keperluannya itu dapat ada yang membantu, ada yang memenuhi. Ya, ketika Sa'ad bin Rabi menawarkan separuh daripada hartanya agar dipergunakan oleh Abdurrahman bin Auf, ya, memberikan hartanya, Abdurrahman bin Auf menolaknya. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, dullani ala suq. Dullani ala suq. Tunjukkanlah kepada kami, ya, tunjukkanlah kepadaku sebuah pasar. Maka beliau melakukan tijarah di sana, bisnis. Sebagai seorang pebisnis yang handal di kota Makkah, ya, talenta bisnisnya, bakat bisnisnya pun dia manfaatkan, maksimalkan ketika berada di Madinah. Sehingga dari perniagaan, perdagangannya itu menghasilkan keuntungan. Sampai suatu ketika, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada bekas kuning di tangan daripada Abdurrahman bin Auf. Lalu ditanyakan kepada Abdurrahman bin Auf, kalau bekas kuning itu biasanya orang yang sudah menikah karena tersentuh minyak wangi yang terbuat dari tumbuhan za'faron. Kalau orang kita susah menyebut za'faron itu. Mereka menyebutnya zafran. Sekarang diminum tuh, mulai ada mahal sekali itu harganya itu. Kalau ke Jeddah kemana itu, masukkan saja satu helai itu ke minuman, langsung berubah itu menjadi kuning. Itu baik juga untuk melancarkan mekanisme peredaran darah dalam tubuh. Sering disebutnya saffron ya. Padahal itu bahasa Arabnya za'faron, berwarna kuning. Nah, Abdurrahman bin Auf ini tangannya ini ada bekas warna kuning. Kata Rasul, apakah engkau telah menikah, hai Abdurrahman bin Auf? Karena biasanya orang yang menikah itu memakai wangian itu dari wangian yang terbuat dari tumbuhan za'faron itu. Maka kata Rasul, aulim walau bisyatin. Aulim walau bisyatin. Rayakan, buatlah walimah. Ya, walau bisyatin. Walaupun hanya dengan menyembelih seekor domba. Ya, aulim, jadi umumkan nikah itu. Ya, tidak ada yang disembunyi rayakan, umumkan, walaupun hanya dengan menyembelih seekor domba. Nah, lambat laun Islam semakin banyak
pemeluknya di kota Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah yang disinari, makin banyak pemeluknya, perekonomian juga makin banyak yang dikuasai oleh kaum muslimin, bahkan juga dari sektor pertanian, seperti karena Madinah ini sangat terkenal sekali dengan cocok tanam kurmanya di sana, di kota Madinah. Sangat terkenal sekali, ya, kota Madinah itu. Jadi orang banyak yang melakukan itu, bercocok tanam, bertani. Kemudian pendapatan diperoleh dari berbagai sumber, ya. Misal hadiah, kemudian harta rampasan perang, atau disebutnya dengan ghanimah. Nah, ini kalau Al-Qur'an menyebutnya wa'lamu annama ghanimtum. Jadi ketahuilah bahwasannya harta rampasan yang kamu peroleh dari perang itu ada 1/5 bagian, ya. Al-Qur'an menyebut 1/5 adalah untuk bagian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 1/5 berikutnya adalah bagian kepada keluarga atau kerabat Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian 1/5 berikutnya kepada anak-anak yatim. 1/5 berikutnya kepada orang-orang miskin. 1/5, ya, yang berikutnya adalah kepada Ibnu Sabil ataupun orang-orang yang kehabisan di dalam perjalanan. Ini harta rampasan perang atau disebut dengan ghanimah. Kemudian juga mulai di kota Madinah ada saum, ya. Surat Al-Baqarah ayat 183, kewajiban berpuasa, kemudian kewajiban untuk memberikan zakat fitrah, ya. Bahkan bayi yang terlahir pada hari terakhir di bulan Ramadan, ya, dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Tapi yang sudah lahir lewat daripada maghrib, sudah masuk malam 1 Syawal, tidak ada kewajiban. Kemudian juga zakat mal, tebusan para tawanan perang, sebagaimana pada perang Badar. Jadi tawanan perang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi atau orang-orang kaya itu, mereka bisa bebas dengan ditebus sejumlah uang. Tetapi mereka yang dari golongan-golongan yang miskin, yang tidak berpunya harta benda, ya, mereka dibebaskan dengan satu orang dari mereka mengajari 10 orang penduduk Madinah baca tulis. Nah, di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggiatkan bagaimana pentingnya aspek pendidikan bagi generasi-generasi yang ada pada saat itu. Ini tebusan para tawanan perang, ya, sebagaimana pada perang Badar. Kemudian ada lagi adalah jizyah, ya. Jizyah yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-Muslim, khususnya ahli kitab, ya. Mereka bisa menetap berdiam tinggal di wilayah kekuasaan Islam, ya. Mereka terhindar dari kewajiban militer, ya. Mereka aman dan mendapatkan perlindungan hidup, ya, menjalankan aktivitas seperti biasanya di bawah naungan wilayah Islam atau kekuasaan Islam dengan syarat yaitu membayar jizyah. Jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah. Bahkan ketika Nabi SAW mengirimkan ekspedisi ataupun tentaranya, beliau sangat mewanti-wanti, ya, jangan sampai menghancurkan rumah ibadah. Jangan sampai juga merobohkan pepohonan, ya. Jangan sampai membunuh anak-anak, kaum wanita dan orang-orang tua renta. Ini pesan Rasul SAW ketika beliau mengutus pimpinan pasukan untuk berperang. Ya, kebebasan menjalankan ibadah, ya, pengecualian dari wajib militer. Nah, inilah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana nilai-nilai akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang berikutnya kita lihat bagaimana pada masa Khulafaur Rasyidin. Tentunya kalau kita kaji literatur ini sangat banyak sekali Bapak Ibu sekalian, ya, berkaitan dengan ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Di antaranya adalah khalifah yang pertama. Jadi khalifah itu apa sebetulnya artinya? Kita hanya mengenal khalifah itu artinya adalah pemimpin, tapi sebetulnya khalifah itu adalah pengganti. Kenapa Abu Bakar disebut khalifah? Karena beliau pengganti daripada kepemimpinan
ketika Rasul Shallallahu atau sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat meninggal dunia, khalifah atau penggantinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau pertama kali dibaiat, diangkat sebagai khalifah, perkataan inilah yang muncul dari beliau. Ya ayyuhan nas. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Hai sekalian manusia, qad wullitu alaikum." Sungguh aku telah diangkat sebagai khalifah atau sebagai pemimpin kalian. Walastu bi khairikum. Namun aku bukanlah orang yang paling baik daripada kalian. Nah, jadi luar biasa ini ketawaduan daripada Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang jasanya itu adalah sangat besar sekali. Bahkan siapakah orang yang paling mulia setelah para nabi dan rasul, setelah Nabi Muhammad? Ulama menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq. Jasanya yang besar. 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Aku diberikan amanah untuk menjadi pemimpin kalian. Namun aku pun bukanlah orang yang paling baik daripada kalian. Fa in ra'aitumuni ala haqq fa'inuni. Kalau kalian mendapati aku berada di jalur kebenaran, fa'inuni, maka sokonglah, bantulah, dukunglah, ya. Maka bantulah aku, fa'inuni. Wa in ra'aitumuni ala batilin, kalau kalian melihatku ada dalam kebatilan, penyimpangan, kesalahan, fasaddiduni, maka koreksilah aku, luruskan aku, perbaikilah aku. Ati'uni ma ata'tullaha fikum. Taatilah aku sepanjang aku mentaati Allah. Fa idza asaituhu fala ta'ata li 'alaikum. Kalaulah aku bermaksiat, ya, menyimpang, melakukan suatu kejahatan, fala ta'ah li 'alaikum, maka janganlah kalian mentaati aku. Nah, ini perkataan yang diungkapkan seorang khalifah, pemimpin pada saat pertama kali beliau diangkat dalam kepemimpinannya, itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, atau nama beliau adalah Abu Quhafah, ya, disebut. Beliau mengambil langkah-langkah strategis tegas untuk mengumpulkan zakat dari seluruh umat Islam, termasuk orang-orang Arabi, orang-orang Arab pedalaman. Jadi sepeninggal Nabi Muhammad SAW ini muncul orang-orang yang menentang, karena mereka beranggapan ketika wafatnya Rasul, ya sudah, itulah akhir daripada Islam. Jadi tidak ada lagi kewajiban mengeluarkan zakat. Maka satu persatu dari mereka mulai, ya. Ini ujian yang ada pada masa kepemimpinan, awal kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang ada yang menolak kewajiban zakat. Kemudian bermunculanlah nabi-nabi palsu. Jadi kalau ada saat ini, sekarang ini bermunculan nabi-nabi palsu, itu sebetulnya sudah ketinggalan zaman. Di masa Rasul sudah ada itu. Di masa Abu Bakar, ya, Musailamah Al-Kadzab. Di Musailamah sang pendusta. Ya, jadi muncul. Nah, maka Abu Bakar ini memerangi mereka, orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat ini, sehingga dikenallah sebuah peperangan saat itu pada masa Abu Bakar dengan Harbur Riddah, yaitu perang, ya, menyelisihi, melawan orang-orang yang murtad atau keluar daripada Islam, atau juga disebut dengan perang Yamamah. Pada peperangan inilah, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali huffazul Quran, yaitu para penghafal Al-Quran yang berguguran. Ya, para penghafal Al-Quran berguguran. Sehingga Umar bin Khattab dengan ide briliannya mendatangi Abu Bakar, ya, dan mengusulkan, pada saat itu Al-Quran belum dihimpun dalam satu mushaf. Ya. Maka pada masa Abu Bakar inilah muncul ide untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Yang pada saat itu Al-Quran tersebar pada media-media yang mudah dijumpai saat itu. Ada kalanya Al-Quran ditulis dalam lempengan batu yang halus. Ada kalanya Al-Quran itu ditulis dalam kulit yang sudah disamak, dibersihkan. Ada kalanya Al-Quran ditulis dalam serat-serat pohon, dalam kulit-kulit pohon, ya, dalam media yang ada saat itu. Jadi ide Umar bin Khattab muncul.
bagaimana Al-Quran dikumpulkan, dihimpun. Melihat kekhawatiran banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur pada perang itu. Sehingga muncullah ide daripada Umar untuk menghimpun, mengumpulkan Al-Quran. Awalnya ide ini sempat dicegah, ditolak oleh Abu Bakar. Karena beliau sangat hati-hati sekali. Bagaimana aku melakukan suatu perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian Umar bin Khattab meyakinkan kepada Abu Bakar bahwa dalam pekerjaan ini, dalam perbuatan ini ada kebaikan yang sangat besar, yaitu menjaga keutuhan dan persatuan kaum muslimin dalam satu mushaf, ya, pada masa Abu Bakar. Dan kita sekarang mengenalnya Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani karena pada masa Utsman, nanti pada generasi berikutnya mushaf itu digandakan. Jadi mushaf induk yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar digandakan oleh Utsman, dikirim ke Mesir, dikirim ke Baghdad, dikirim ke Syria, dikirim ke Afrika, ya, digandakan. Nah, maka dikenallah dengan Mushaf Utsmani sampai dengan saat ini. Urutannya 114 surat, awal dan akhirnya seperti itu. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara, disimpan dalam Baitul Mal untuk didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin. Ya. Adi Warman Karim tahun 2006. Jadi ini pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau dihadapkan kepada ujian yang berat pada saat itu, yaitu pembangkangan kaum muslimin yang mengingkari kewajiban untuk menunaikan zakat. Berikutnya adalah pada masa Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab dikenal dengan sebutan Al-Faruq. Kalau Abu Bakar dikenal dengan sebutan As-Siddiq. Karena beliau adalah orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul, terutama pada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ketika orang-orang kafir Makkah pada saat itu mendustakan perjalanan Isra dan Mi'raj, ya Abu Bakar yang membenarkan. Sehingga Abu Bakar ini diberikan gelar As-Siddiq. Kemudian yang keduanya ini adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, apakah beliau masih dikenal dengan sebutan khalifah? Nah, di sini ilmu bagi kita semuanya. Istilah Amirul Mukminin muncul pada masa Umar. Karena bagaimana mengatakan khalifah, khalifah Rasulullah. Kalau Abu Bakar disebut khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah, ya, pemimpin pengganti Rasulullah, maka kalau Umar ini akan panjang gelarnya. Khalifah, khalifah Rasulullah. Jadi pengganti daripada penggantinya Rasulullah. Maka muncullah kaum muslimin bersepakat bahwa gelar untuk Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin, ya, wahai pemimpin umat orang-orang mukmin. Jadi muncul di sini istilah gelar Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan Umar? Membangun Baitul Mal. Ya. Di antara gubernur yang beliau utus, yang beliau tugaskan adalah Abu Hurairah, gubernur di Bahrain. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, perkembangan Islam itu pada masa Umar itu sangat pesat sekali sampai ke wilayah Afrika, ya. Ini Bahrain ini jadi kalau dari Saudi Arabia itu ke bawahnya ada Yaman, Yaman ke sebelah kanan, ke sebelah apa ya, sebelah timur ya, ada Bahrain. Ya. Bahkan di masa Umar juga perluasan terus ke Mesir, sebelahnya Mesir ada Libya, terus lagi sebelahnya Libya ada Tunisia, Algeria, Maroko, Mauritania. Perluasan Islam yang pesat sekali searah dengan arah mata anginnya, timur, barat, utara, dan selatan. Nah, pada masa Umar bin Khattab ini, beliau juga meneruskan apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dengan membangun Baitul Mal. Baitul Mal, House of Financing. Jadi aspek sosialnya lebih jelas di sini. Kalau sekarang kita mengenal Baitul Mal wa Tamwil, ya. BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal tidak ada aspek sosial, tidak hanya aspek sosial, tapi ada unsur profitnya di sana, keuntungan, pengelolaan, ada perputaran roda bisnisnya. Maka disebut Tamwil. Ya, bukan hanya mal saja, tapi Tamwil. Ini ada roda bisnis yang berputar atau yang dikelola di sana. Nah, pada masa Umar bin Khattab,
beliau membangun Baitul Mal tahun 16 Hijrah. Abu Hurairah, salah seorang gubernurnya di Bahrain, mengunjungi Madinah dan membawa kharaj, ya, pajak yang diperoleh dari tanah yang dikelola oleh non-muslim. Nah, dan pajaknya itu besar sekali. Dikumpulkan sehingga terkumpullah 500.000 dirham. Lalu Umar mengadakan pertemuan, menyepakati, memutuskan bahwa jumlah tersebut tidaklah untuk didistribusikan semuanya, tapi disimpan, disimpan, cadangan darurat, cadangan keuangan, membiayai angkatan perang, ya, kebutuhan lain untuk umat. Ya. Kemudian selanjutnya adalah membangun lembaga pengawasan pasar atau hisbah. Kalau di saat ini ada yang mengawasi terkait produk dan aktivitas ekonomi, ada Dewan Pengawas Syariah (DPS), DSN MUI. Nah, hisbah itu menjalankan fungsi pengawasan. Kalau di obat-obatan ada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ya, itu juga melakukan fungsi pengawasan. Lembaga pengawas berfungsi mengawasi agar tidak terjadi berbagai kecurangan, tidak terjadi berbagai penyimpangan dalam kegiatan perekonomian, sehingga dapat tercapai keadilan sesuai dengan syariah. Kemudian tadi adalah berkenaan dengan pajak kepemilikan tanah atau kharaj. Karena ya semakin kalau dulu Jazirah Saudi Arabia, Makkah ataupun Madinah ini menjadi lintasan jalur perdagangan, ya, ketika Islam sudah meluas ke Mesir, ke Libya, ya, terkenal dengan sektor pertaniannya, ya, tidak lagi jalur perdagangan, tetapi bagaimana mengolah pertanian. Ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang pernah berangkat haji mungkin bisa merasakan bagaimana ketika kita haji itu banyak sekali di Saudi. Saudi itu bukan negara cocok tanam, tapi buah-buahan itu ada semua di sana. Ya, buah pisang, anggur, apel, bahkan ketika haji itu kontainer, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah waktu tahun 2003 berjalan dari Masjidil Haram ke Mina, berangkat haji backpacker waktu itu. Itu alhamdulillah tidak tidak ada istilahnya kehabisan makan, kehabisan minum sepanjang perjalanan itu. Kalau menaiki kendaraan mungkin setengah jam tidak merasa capek, kita jalan kaki terowongan Mina terus sampai ke daerah, ya, dari Masjidil Haram ke Mina itu. Karena setiap jalan itu ada orang yang membagikan itu makanan itu halal haji diberikan, Bu. Jadi tidak ada kekurangannya. Itu dari mana semuanya itu? Sedangkan Saudi sendiri tidak ada misalkan perkebunan seperti di kita, yang ramai dengan hasil buah-buahan, ya. Tapi ketika Islam itu sudah melebar ke daerah Mesir, Mesir terkenal dengan tanahnya yang ini yang subur, hasil pertaniannya, ya. Apalagi kalau melihat ke Mesir bagian selatan, ke daerah Aswan, ya, di mana ada sungai yang terpanjang di sana mulai dari Tanzania, masuk ke Ethiopia, masuk ke Sudan, masuk ke Mesir, Sungai Nil. Ya, kawasan di sekitaran sungai ini itu adalah kawasan-kawasan yang subur. Ya, sehingga banyak menghasilkan. Nah, inilah pajak dari tanah yang dikelola itu disebut dengan kata kharaj. Nah, pada masa Umar banyak sekali pajak ini dikumpulkan di Baitul Mal sebagai cadangan. Baik, berikutnya adalah pada masa Utsman bin Affan. Ya, pada masa Utsman bin Affan, beliau mempertahankan sistem pemberian bantuan, memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda, meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Yang memberikan bantuan yang berbeda pada tingkatan yang lebih tinggi. Jadi tidak disamaratakan, jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam hal pengelolaan zakat, Utsman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Jadi pemiliknya itu sendiri yang menghitung nominal atau besaran zakat yang akan dikeluarkannya, ya. Zakat mal, karena kita mengetahui bahwa sesungguhnya zakat itu terikat kepada syarat, ya, terikat kepada jenis harta yang dikeluarkan. Apabila telah mencapai syarat, kemudian jenis harta, syarat minimal yang disebut dengan nisab, kemudian telah melewati kepemilikan yang cukup atau haul,
maka muncullah kewajiban zakatnya. Dan tidak semua harta dikenakan zakat. Ibu kalau mengenakan perhiasan, ya ibu pakai itu perhiasannya. Di tangan kanan ada 20 gram, di kiri ada 30 gram, di telinga ada 20 di sini kalungnya ada berapa. Sehingga kalau di total-total itu ada 85 gram dan itu ibu pakai, itu nggak ada kewajiban zakatnya. Tetapi kalau ibu simpan, baru muncul kewajiban zakatnya. Sama seperti rumah. Rumah ditempati tidak ada kewajiban zakat. Mobil kita kendarai tidak ada kewajiban zakatnya. Tapi kalau rumah menjadi menghasilkan, produktif, boleh disewakan, ya, ataupun juga ya digunakan untuk berniaga, mobil kita rentalkan, ya, ruko ya disewakan, nah baru itu muncul kewajiban. Tapi yang kita tempati, yang kita pakai, yang kita gunakan tidak ada. Emas kalau disimpan, ya, disimpan, investasi itu ada kewajiban zakatnya. Minimalnya adalah 85 gram, itu sudah terkena kewajiban zakat. Jadi dalam hal ini Utsman bin Affan, khalifah ketiga, sepeninggal wafatnya Umar bin Khattab, dalam penaksiran atau perhitungan zakat ini diserahkan kepada pemiliknya masing-masing. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau menetapkan pajak kepada para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham yang memiliki prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat sesuai dengan kapasitas. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi pada hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Dan pada hari itu semua perhitungan diselesaikan sehingga pada hari Sabtu dimulailah perhitungan yang baru. Nah, inilah sekilas aktivitas-aktivitas yang dijalankan pada masa klasik, yaitu pada masa Rasulullah SAW, kemudian pada masa 4 pemimpin sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mudah-mudahan ini ada bermanfaat bagi kita dan menjadi pencerahan ya. Sama-sama belajar di dalam forum yang mulia ini. Itu saja mungkin Prof yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini yang harus menyampaikan jazakumullah khairan katsira kepada Pak Dr. Sandi ya, ilmunya yang sangat luas dan mendalam. Sayang ya terbatas waktu. Para sahabat tadi telah disampaikan bagaimana Islam telah menyusun konsep Allah ya, kita telah memiliki konsep dan juga mempraktikkan ekonomi syariah. Tadi dari mulai berkaitan dengan itu dasar-dasar teori atau hukum ketenaga kerjaan gitu ya. Itu sudah ada, kemudian berkaitan dengan pajak, penataan dan pengawasan pasar. Kemudian juga bagaimana aspek ekonomi dalam peperangan, kemudian bagaimana pengelolaan tanah dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali, bukan hanya bicara tentang aspek filantropis ya, baik zakat, infak, sedekah ya, tapi banyak hal dan itu sudah dipraktekkan. Itu tadi Pak Dr. Sandi telah menyampaikan. Ini Pak Dokter ada banyak pertanyaan yang ini mohon nanti bisa dijawab. Yang pertama dari sahabat Nidia Waras, apakah dalam ekonomi Islam diperkenankan ada pengenaan denda apabila wan prestasi? Ini seringkali muncul ya di lembaga keuangan syariah. Kenapa sih katanya bank syariah, katanya lembaga ekonomi syariah, kok mengenakan denda? Nah, boleh atau tidak nih Pak Sandi, gimana nih dasarnya? Ya, mohon izin Prof. Kalau ada yang keliru mohon diluruskan. Wah, saya ini banyak belajar ini sama yang udah sangat luas ilmunya. Jadi ada dua istilah dalam pengenaan apa ya dikatakan. Ada dua istilah ya. Yang jelas itu ada ta'zir dan juga ada ta'wid. Ya. Jadi ta'zir itu adalah denda ya bagi nasabah yang menunda
menunda-nunda Apa aja? pembayaran itu ya, menunda-nunda dalam pembayaran. Tuh, ada juga sifatnya itu ta'wid ya, sanksi ya, sering diartikan dengan ganti rugi ya, manakala, bank mengalami kerugian akibat terjadinya pembayaran yang tertahan itu. Jadi ya, berkaitan dengan ta'wid ini, eee, dibayarkan sesuai dengan kerugian yang dialami oleh bank. Manakala bank itu harus mengeluarkan biaya ketika dalam mengunjungi nasabahnya, dalam, mengontak nasabahnya, ada keluar biaya ya, maka itu, ganti rugi itu dikenakan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW disebutkan juga, "Matlul ghaniyyi zulmun." Eee, jadi menunda-nunda pembayaran ketika seseorang itu mampu ya, maka itu adalah termasuk kepada perbuatan zalim. Matlul ghaniyyi zulmun. Jadi kita hanya mengenal perbuatan zalim itu adalah ketika kita berbuat sesuatu yang mengecewakan atau sesuatu yang merugikan orang lain, ternyata dalam kaitannya utang piutang juga ya, dalam hal menunda pembayaran adalah, disebut dengan kezaliman. Jadi ada biaya yang oleh bank itu bisa dijadikan sebetulnya ta'zir itu, denda itu tidak bisa dijadikan pendapatan bagi bank. Jadi artinya ketika denda itu dikenakan kepada nasabah, maka, nominal yang terkumpul dari itu akan disalurkan bukan kepada pendapatan bank, tetapi disalurkan kepada aspek sosial. Ya, biasanya di perbankan itu ataupun di lembaga keuangan syariah itu ada CSR-nya, Corporate Social Responsibility, yang, didistribusikan untuk kebutuhan-kebutuhan sosial, ya. Itu jadi tidak diakui sebagai sebuah pendapatan bagi bank itu sendiri. Kalau ganti rugi tadi sesuai dengan besaran kerugian yang dialami oleh bank, gitu. Itu mungkin Ya, Prof. gitu ya. Ya. Tadi ya, sahabat. Jadi yang membedakannya yang pertama tidak menjadi sumber keuntungan Iya, tidak dari ada. denda itu atau Mhm, sanksi mhm, berbeda pada lembaga keuangan konvensional ya, tapi mhm, kalau pada lembaga keuangan syariah itu disalurkan untuk kegiatan sosial atau mhm, CSR. mhm. Yang kedua, sebetulnya di dalam Islam itu masalah utang piutang itu kan sangat ketat ya Pak Dr. Sandi ya. Iya, Jadi ini justru untuk mengingatkan ya, daripada misalnya sampai tidak terbayar atau apa gitu kan sangat keras sekali Islam berkaitan dengan mhm, utang piutang. Makanya di awal mhm, di dalam akad harus disampaikan gitu ya. mhm, Bagaimana ini sanksi bagi yang menunda. Beda halnya kalau yang tidak melaksanakan prestasi itu ya karena force majeure gitu ya Pak mhm. tadi ya. Iya, Dan itu lain lagi ya, tapi mhm, istilahnya ini untuk yang menunda gitu. mhm. Dan sebetulnya dalam Islam itu keras banget kan, aufu bil uqd gitu ya. Ya, Ini udah Al-Maidah ayat janji 1 loh gitu ya. sudah kontrak. Iya sudah kontrak. Jadi kalau itu yang menunda, jadi dilihat dari faktor penyebabnya mungkin ya Pak Sandia. Iya, Kalau yang force majeure gitu kan, sesuatu yang tidak terduga, yang misalnya tadinya punya penghasilan mhm. ketika pandemi seperti ini kehilangan penghasilan begitu ya dan sebagainya. Ya gitu Jadi, ya di sahabat. dalam Al-Qur'an tadi mungkin ada yang terlewat Prof, ketika pembahasan masa awal perkembangan ekonomi Islam itu pada masa Nabi Muhammad SAW, kan ada ayat Al-Qur'annya yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ketika Allah melakukan larangan riba, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya, yaitu dengan menumbuh kembangkan Kan sedekah, sodako. menumbuh kembangkan infak, ya. Hmm. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Jadi ketika Madinah pada saat itu, Yathrib pada saat itu perekonomian ramai dikuasai oleh orang-orang Yahudi, mereka mengenal istilah pembungaan, Hmm. turun ayat Al-Qur'an yang, membantah atau melarang itu. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Gitu, Pak.
Iya. Ini berikutnya dari Pak Mustafa Abdul Basir, MKN Unisba. Berkaitan dengan tadi Pak Dokter dalam poin kedua menyebutkan tidak melakukan eksploitasi yang merusak ekosistem. Apakah memang ada eksploitasi tidak merusak ekosistem? Karena pada dasarnya eksploitasi sejatinya merusak ekosistem, minimal ekosistem kehidupan makhluk mikroba. Gimana nih Pak? Ada nggak eksploitasi yang tidak merusak ekosistem? Pertanyaannya, Mangga. Ya, ini menarik sekali ya ketika kita melihat ada dalil-dalil Al-Quran yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah itu luar biasa, Prof. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW, "Ma min muslimin." Tidak ada seorang muslim pun yaghrisu gharasan aw yazra'u zar'an, yang menanam suatu tanaman, menanam suatu tumbuhan, fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun, lalu burung ataupun manusia ataupun binatang melata memakan dari tanaman-tanaman itu, illa kana lahu sadaqah, melainkan akan menjadi sedekah. Jadi, ini yang jarang sekali kita bahas berkenaan dengan pemanfaatan tanah ini. Jadi bahkan terjadinya hari kiamat esok hari pun, kalau kamu masih punya kesempatan untuk menanam, tanamkan. Gitu. Tanamkan tumbuhan itu. Jadi, sangat berhati-hati sekali dalam pemanfaatan lingkungan. Di antara hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Man a'mara ardan laisa li ahadin." Sesiapa yang memakmurkan, mengelola suatu tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, fahuwa aula biha, maka dia adalah lebih layak terhadap tanah-tanah itu. Jadi ini Pak Ridwan Kamil nih sekarang punya program ya, bagaimana petani milenial. Petani milenial. Jadi bagaimana diberikan keilmuannya, diberikan skill, kemampuan untuk mengelola tanah yang diberikan, itu sehingga bisa dimanfaatkan. Jadi mungkin bahasanya tadi jangan menggunakan kata eksploitasi ya, lebih dihaluskan dengan kata memanfaatkan atau apa ya, dengan kata pemanfaatan atau apa yang lebih tepat mungkin. Ini lingkungan ya. Ini lingkungan ini Pak Sandi sekarang sudah ada teori yang mengembangkan makosid syariah ya. Jadi yang tadinya 5 itu sekarang menjadi berkaitan dengan lingkungan. Itu saking dari pentingnya ya memelihara lingkungan. Ada itu hifdzul bi'ah, jadi menjaga lingkungan ya, hifdzul bi'ah. Ya. Ini mohon maaf sahabat Muhammad Nurdin tadi terlewat ini dari STHB. Nah ini sepertinya ini mahasiswanya Pak Dr. Asep Rojalim. Ini bertanya mengenai penyelesaian sengketa, Pak. Pak ini sebetulnya kepakaran Pak Dr. Asep. Ini ke Pak Asep. Asep ini kayaknya ya. Sengketa litigasi dan non litigasi dalam Islam. Pak Sandi mau sama Pak Sandi nanti boleh ditambah sama Pak Asep atau sama Pak Dr. Asep? Pak Dr. Asep. Pak Dr. Asep, bagaimana nih mengenai penyelesaian sengketa dalam Islam, ini baik dari litigasi Bani ataupun karena ahlinya Pak Dr. Asep kan dari Bani, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, nimbrung aja dulu. Saya mantau aja dulu. Pertama, sebelum ke pertanyaannya Kang Nurdin, tadi Pak Dr. Sandi justru tepat Kang menyebutkan bahwa dalam konteks Islam itu jangan eksploitasi, tapi eksplorasi begitu ya, pemanfaatan. Jadi mungkin tadi mengenai bacanya saja ya, justru Islam tuh melarang eksploitasi begitu. Tepat sekali itu. Jadi pemanfaatan, eksplorasi. Bukan berarti apakah ada eksploitasi yang tidak merusak, justru eksploitasi itu merusak begitu. Nah, berkaitan dengan penyelesaian sengketa, walaupun nanti di akhir seri ini mungkin
dikit Ini saja sudah tidak mungkin ya. sabar ini mau Ya, bertanya ke Pak Dr. Masalah Pak Asep. Nurdin. karena memang di kampus kami belum ada Prof mengenai materi itu. Jadi hukumnya masih hukum acara perdata konvensional, tapi saya sisip-sisipkan begitu. Mhm. Yang umum saja barangkali Kang Nurdin dalam kaitan dengan Islam tuh terutama di Indonesia di kita begitu ya masih baru peradilan agama ya, peradilan agama, kemudian sekarang dikembangkan Basarnas. Tapi dari konsep Islamnya ada 3 sebetulnya kan. Pertama suluh ya, perdamaian ya. Kedua tahkim. Nah, tahkim ini sering diarahkan ke arbitrase juga begitu ya. Menengahinya itu. Dan kemudian al-qada sudah jelas tadi peradilan agama. Itu yang konsep awalnya. Nah, dalam konteks Indonesia berkembang ini. Jadi di dalam peradilan agama di samping dipraktekkan ya sudah jelas al-qadanya, kemudian mengenai sulhnya juga ada konsep lagi mengenai mediasi. Nah, informasi saja barangkali untuk semua ini khusus di pengadilan agama Bandung kalau tidak salah ini bahwa Kang Yogi mungkin lebih tahu ya. Untuk mediasi sekarang tidak menggunakan hakim lagi ya Pak Yogi ya. Jadi harus tidak Pak, ya menggunakan mediator hakim dari luar. ya harus dari Kebetulan di luar. Bandung ada 4 mediator, salah satunya itu ada dosen Unisba. Ya, baru 4. Nah, sekarang untuk mediasi saja sebetulnya mediasi itu harus spesifik ekspertisnya gitu. Tidak boleh seorang mediator semua perkara dipegang. Harus satu-satu. Nah, bisa dibayangkan. Nah, Yogi lebih ini ya. Kalau tidak salah untuk perceraian saja 7.000 kalau tidak salah ya Pengadilan Agama Bandung. Dan itu harus mediasi dulu. Nah, mungkin ini yang berkembang nanti di penyelesaian sengketa itu menggugah menjadi mediator yang lebih spesifik lah begitu. Itu saja dulu barangkali Prof. Kang Sandi ya. Saya menambahkannya lebih dalamnya mungkin nantilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dr. Sandi mau menambahkan atau bagaimana? Iya, Prof, ini guru saya lah, udah pas ya, Prof. Udah cukup. Udah ahlinya praktisi ya. juga, ahlinya Ya, juga. alhamdulillah ya ada praktisi. Amin. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya ini dari sahabat Ari Asmoro, tapi tidak ada nih institusinya dari mana. Izin bertanya mengenai prinsip jizyah yang tadi disampaikan di masa Rasul kan diterapkan pada ahli kitab. Nah, bagaimana hal ini bisa dilaksanakan pada saat ini? Dulu kan jizyah itu hanya dikenakan kepada yang non-muslim ya, tapi ahli kitab. Ya. Nah, sekarang bagaimana, Pak? Ya, jizyah itu diterapkan manakala sistem pemerintahannya juga menerapkan aturan-aturan Islam. Jadi itu barulah dikenakan. Jizyah dikenakan sebagai perlindungan keamanan, perlindungan jiwa bagi non-muslim yang mendiami tinggal di wilayah Islam, di mana mereka bebas untuk melakukan aktivitas, tinggal di sana, dan juga terhindar dari kewajiban militer pada saat itu. Maka dikenakan jizyah itu bagi non-muslim. Apabila kaum muslimin mengeluarkan pajak, maka kewajiban bagi non-muslim adalah itu berkenaan dengan jizyah itu. Ini sebagai perlindungan. Nah, saat ini pemerintahan atau sistem pemerintahan yang diadopsi di kita tentunya berbeda dengan yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Sehingga tidak mengenal istilah pungutan atau jizyah itu. Ya. Gitu, Prof. Jadi pajaknya sekarang semua jadi yang muslim, yang non-muslim juga. Bahkan selain zakat ada pajak juga, namun ada juga sekarang zakat pengurang pajak ya. Zakat pengurang pajak. Pengurang pajak ya sekarang sudah ada. Bahkan sekarang ada penambahan item, Prof. Apa sudah betul ditambahkan atau belum? Ya ini di Pak Dr. Asep mungkin tahu. Karena Pak Dr. Asep banyak sekali sepedanya. Konon katanya sepeda juga dimasukkan ke dalam item benda mewah sekarang Pak Asep. Cuman beda mungkin di luar negeri itu ada nomor serinya yang keluar. Kita kan belum sampai ke sana. Sudah terdata.
Iya, ini satu lagi pertanyaannya dari sahabat Aryani dari MKN Unisba. Bagaimana sifat asuransi syariah? Apakah boleh atau tidak? Apakah pada zaman Rasulullah ada aktivitas sejenis asuransi syariah? Ini insya Allah sebetulnya Pak Dr. Sandi, kita berkaitan dengan BISAR ini, kita sekarang series yang pertama umum, masih sangat umum, nanti series kedua itu berkaitan dengan perbankan, kemudian berikutnya insya Allah lembaga-lembaga keuangan non-bank termasuk asuransi. Tapi kita sangat mengapresiasi ke ini sahabat yang bertanya, jadi walaupun nanti ada materinya selalu kita coba jawab. Silakan Mangga Pak Dr. Sandi. Ya, kalau sepengetahuan saya, Prof, dulu terkait asuransi ini saya pernah mendapatkan kuliah 2 tahun keempat di Al-Azhar itu, istilahnya kalau di muamalah atau ekonomi Islam itu disebut dengan kata at-ta'min. Memang di sini debatable, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang memutlakkan bahwa dalam asuransi itu elemen atau unsur daripada ghararnya itu sangat kentara sekali, di mana yang dijadikan objeknya adalah resiko yang dispekulasikan kemungkinan terjadi atau tidaknya itu sendiri. Ya, sehingga ada yang memutlakkan ya secara mutlak melarang hal ini, tapi juga ada sebagian yang juga membolehkan dengan anggapan bahwa ini adalah tabungan bersama. Sehingga manakala setiap orang yang memiliki bagian daripada tabungan itu terkena suatu musibah atau sesuatu yang merugikan daripada aspek jiwa maupun hartanya, ya, kelompok yang menabung ini mengcover atau membantu orang yang terkena musibah tersebut. Itu terkait dengan hal itu. Ya, jadi dilihat dari akadnya ya, ada yang memang untuk tabungan, ada yang memang dari awal sudah disisihkan untuk sosial, gitu ya. Iya, ini itu ya mungkin Saudari Aryani. Alhamdulillah ini semuanya pertanyaan sudah dijawab. Mudah-mudahan tidak puas ya, supaya kita terus belajar mengkaji dan mengkajinya. Pak Dr. Sandi, terima kasih sekali ilmunya. Insya Allah ya, ini menjadi amal jariah untuk Pak Dr. Sandi. Dan sebelum ditutup, mohon sekaligus aja memimpin doa di akhir majelis ini, akhir taklim ini, langsung oleh Pak Dr. Sandi. Baik, Prof. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah silaturahim kita, sharing kita di malam hari ini sudah kita ikuti bersama-sama. Mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan ilmu, khususnya saya hingga mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu semuanya. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dari ilmu yang didapat, keberkahan bagi diri kita, manfaat juga bagi keluarga kita. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sandi. Dan sebelum diserahkan ke
Kang Yogi, ini ada informasi dulu sedikit berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPU, insya Allah pada Kamis malam. Kita akan mengkaji, kita ada kajian catatan sejarah tokoh Islam Indonesia. Nah, diawali kajiannya dengan kita akan menelisik mengenai tokoh ya. Ini seorang politikus dan juga tokoh dakwah Muhammad Nasir dan evaluasi gerakan dakwah di kampus Indonesia. Untuk lebih jelasnya nanti akan di-share di WA group. Itu barangkali dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fissabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan ke Kang Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Prof. Reni Pasandi yang telah menyampaikan ilmunya pada malam hari ini. Sungguh luar biasa ilmu yang didapat, begitu tenang, begitu menyejukkan gitu ya. Untuk Ibu Bapak sekalian, jangan lupa daftar hadirnya sudah di-share di kolom chat, nanti bisa diisi. Nah, sebagai kelengkapan administratif juga ya, 80% untuk mendapatkan sertifikat nanti. Nah, tentunya untuk Bapak dan Ibu sekalian, untuk kegiatan malam ini, jangan lupa di-share juga insight-nya seperti biasa, kolom yang telah disediakan oleh panitia, pesan-pesan yang didapat, ilmu yang didapat pada malam hari ini. Nah, seperti biasa dari panitia akan mengapresiasi bagi Ibu Bapak dan rekan sekalian yang postingannya sangat menarik. Nah, sebelum ditutup, ini ada pengumuman juga terkait dengan pengumuman minggu kemarin bagi pemenang yang upload insight itu ada beberapa, cuman minggu ini hanya ada satu orang yang dari panitia penilaiannya yang cukup menarik. Nah, nanti bisa di chat ya ke admin yang ada di grup, itu atas nama @maudifjr. Ada mungkin hari ini orangnya @maudifzr. Nah, hanya ada satu orang. Nah, maka dari itu, supaya minggu depan lebih banyak lagi, silahkan. Nah, ada tuh Resia Maudi Fajri. Oh, nama lengkapnya Resia Maudi Fajri. Alhamdulillah, sana. Kayak di chatnya. Lumayan, voucher. Hadiahnya apa? Pak? Hadiahnya lumayan, Prof. Voucher buat beli kuota. Nah, itu untuk pengumuman hari ini. Nah, betul-betul. Nah, di chat di IG-nya, admin melalui IG ya, tak bisa lupa. Nah, alhamdulillah untuk malam hari ini semua telah tersampaikan. Materinya juga sangat luar biasa dengan pemateri yang sangat luar biasa juga. Ilmu yang didapatkan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimanfaatkan dalam aktivitas sehari-hari. Tentunya jangan puas untuk mencari ilmu, karena sampai kapanpun ilmu itu tidak akan pernah puas ya. Jangan pernah puas, maksudnya seperti itu, supaya kita bisa terus mencari. Nah, kepada Bapak Ibu, daftar hadirnya jangan lupa diisi, kesan-pesan di insight-nya jangan lupa di-share. Nah, untuk pekan berikutnya, jangan lupa tetap di hari Selasa malam jam 8 bersama Bincang Ekonomi Syariah bersama Prof. Neni, tentunya dengan praktisi, akademisi, dan ahli ekonomi syariah yang ahli dalam bidangnya, seperti itu. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua pihak, terutama Bapak Ibu sekalian,
dan peserta yang telah mengikuti acara Insight Ekonomi Syariah malam hari ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, nah sehingga bisa bertemu di pekan yang akan datang. Terima kasih juga kepada Prof. Neni, Pak Sandi, Pak Asep, Pak Panji, terus Teh Sipa, Teh Diar, dan panitia yang lainnya yang telah mensukseskan. Kita jumpa lagi di minggu yang akan datang, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik, tema-tema yang lebih aktual, pun yang kaitannya dengan ekonomi syariah. Begitu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Prof. Atur nuhun sadayana. Iya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin, amin, amin. Amin. Hatur nuhun Pak Dr. Sandi, Pak Dr. Asep, Kang Yogi sadayana. Salam itu buat putranya, Pak Dr. Sandi. Bungsu. Ikut ya, ikut taklim ya, ikut belajar. Iya, iya.